Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait apa itu olahraga kesehatan sebenarnya. Olahraga adalah hal penting yang perlu dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat, kuat dan bugar. Olahraga memiliki banyak manfaat untuk tubuh, di mana daya tahan tubuh akan meningkat sehingga sulit untuk terkena penyakit. Namun banyak orang yang tidak menyadari pentingnya berolahraga. Banyak faktor yang membuat orang jarang berolahraga. Setiap orang harusnya memiliki kesadaran dari diri masing-masing. Banyak cara olahraga yang ada, dimulai dari olahraga ringan seperti lari, senam, dan lain-lain. Dan juga olahraga berat seperti angkat beban, belah diri, dan lain-lain. Olahraga sendiri juga dapat dilakukan secara personal ataupun massal. Olahraga massal adalah bentuk kegiatan olahraga yang dapat dilakukan oleh sejumlah besar orang secara bersamaan atau yang biasa disebut sebagai olahraga masyarakat, yang hakikatnya adalah olahraga kesehatan. Sebab dalam melakukan kegiatan tersebut hanya satu tujuan, yaitu memelihara atau meningkatkan kesehatan. Olahraga masyarakat atau olahraga kesehatan dengan demikian merupakan bentuk olahraga yang dapat mewujudkan kebersamaan dan kesetaraan dalam berolahraga. Setelah itu, sehat menurut konsep WHO sendiri adalah sehat adalah kesejahteraan jasmani, sejahtera, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, maupun kelemahan. Konsep tersebut dinamakan sehat paripurna atau sehat seutuhnya. Pada hakikatnya, semua lembaga pemerintah maupun swasta yang membina maupun yang menggunakan sumber daya manusia yang bergerak di bidang apapun, sadar maupun tidak sadar, dalam kegiatannya selalu terkandung tujuan memelihara atau membina mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia ini tujuannya utamanya yaitu meningkatkan derajat kesejahteraan dan produktivitas mereka untuk menuju kesejahteraan paripurna. Setelah itu, apa sih kesehatan olahraga itu? Kesehatan olahraga adalah olahraga yang memelihara atau untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang bukan saja sehat di kala diam, tetapi juga sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan mengatasi keadaan gawat darurat. Kesehatan olahraga meningkatkan derajat sehat dinamis, pasti juga sehat statis, tetapi tidak pasti sebaliknya. Gemar berolahraga dapat mencegah penyakit, hidup sehat dan nikmat. Malas berolahraga dapat mengundang penyakit. Tidak berolahraga hanya menelantarkan diri. Yang berikutnya berbicara persoalan konsep kesehatan olahraga itu. Konsep kesehatan olahraga adalah padat gerak, bebas stres, singkat, ya berkisar waktu seperti cukupnya 10-30 menit tanpa henti. Adekuat, massal, mudah, murah, dan meriah. Artinya bermanfaat dan aman. Massal itu sendiri yaitu ajang silaturahim, ajang pencerahan stres, ajang komunikasi sosial. Jadi kesehatan olahraga membuat manusia menjadi sehat jasmani, rohani, dan sosial, yaitu sehat seutuhnya sesuai konsep sehat WHO itu sendiri. Ya, adequate artinya cukup, yaitu cukup dalam waktu 10-30 menit tanpa henti dan cukup dalam intensitas. Dalam hal olahraganya berbentuk berjalan, maka intensitas berjalannya hendaknya seperti orang yang berjalan tergesa-gesa, tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu adalah konsep kesehatan olahraga atau olahraga kesehatan. Yang berikutnya yaitu ciri umum olahraga kesehatan itu sendiri seperti apa sebenarnya. Ciri umum olahraga kesehatan secara teknis fisiologik yaitu yang pertama, gerakan yang mudah. Artinya di sini sehingga dapat diikuti oleh orang kebanyakan dan seluruh peserta pada umumnya. Misalnya yaitu pada umumnya yaitu kegiatannya bersifat massal, banyak melibatkan orang. Yang kedua ciri umumnya yaitu intensitasnya submaksimal dan homogen, yaitu faktor keamanan, bukan gerakan-gerakan maksimal atau gerakan eksplosif maksimal. Yang ketiga ciri umumnya yaitu terdiri dari satuan-satuan gerak yang dapat atau secara sengaja dibuat untuk menjangkau seluruh sendi dan otot, serta dapat dirangkai untuk menjadi gerakan kontinu, artinya tanpa henti ya. Adanya satuan gerakan
merupakan faktor untuk dapat mengatur dosis dan intensitas olahraga kesehatan secara bertahap. Ciri umum yang keempat yaitu bebas dari stres. Artinya non-kompetitif dia. Tidak untuk dipertandingkan. Kemudian yang kelima adalah diselenggarakan 2-5 kali dalam seminggu. Minimalnya atau paling sedikitnya kita melakukan olahraga kesehatan yaitu 2 kali dalam seminggu. Itu minimalnya. Kemudian yang keenam adalah dapat mencapai intensitas antara 65-80% denyut nadi maksimal sesuai umur itu. Denyut nadi maksimal sesuai umur sama dengan 220 dikurang umur dalam tahun. Sebaiknya tiap peserta mengetahui cara menetapkan, menghitung denyut nadi latihan masing-masing. Itu adalah ciri-ciri umum dari kesehatan olahraga atau olahraga kesehatan sendiri. Yang terakhir adalah kita berbicara persoalan sasaran olahraga kesehatan apa sebenarnya? Apa yang menjadi tujuan dari olahraga kesehatan itu sebenarnya? Ya, berbicara persoalan sasaran, itu berbicara persoalan tujuan. Jadi, sasaran atau tujuan kesehatan olahraga yang pertama adalah memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang masih ada. Misalnya orang yang terikat dengan kursi roda sekalipun harus memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang masih ada pada semua persendiannya, serta memelihara fleksibilitas dan kemampuan koordinasinya. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan otot untuk dapat meningkatkan kemampuan geraknya lebih lanjut. Latihan dilakukan dengan mengisi gerakan-gerakan yang dilakukan dengan cepat dan antagonis, sehingga terjadi tambahan beban yang ditimbulkan oleh adanya gaya kinetik, artinya gaya sentakan yang harus diatasi. Tujuan olahraga kesehatan yang terakhir yaitu memelihara kemampuan aerobik yang telah memadai atau meningkatkan untuk mencapai kategori sedang. Ya, jadi itu sedikit penyampaian materi dari saya terkait olahraga kesehatan itu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, terutama diri saya sendiri, dapat menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.